Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Epi Sukarsi SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 99 Kelompok 4 Kabupaten Sambas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang resume modul World of Government atau disebut juga dengan WOG. Mengenal WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang, terutama di negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan Selandia Baru. Di Inggris misalnya, ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair tahun 1990-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan dikenal dengan istilah Joint of Government. Mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor internal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektor sebagai akibat dari adanya manusia nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam hal-hal tertentu. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Koalisasi sosial. Tantangan dalam praktek WOG. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktik antara lain adalah 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Praktik WOG dalam pelayanan publik. Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah: pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Kedua, pelayanan jasa. Ketiga, pelayanan barang. Keempat, pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. 2. Pola pelayanan satu atap. 3. Pola pelayanan satu pintu. 4. Pola pelayanan terpusat. 5. Pola pelayanan elektronik. Prasyarat best practice. Dalam memanfaatkan pendekatan WOG ini, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan, yaitu: pertama, budaya dan filosofi. 2. Cara kerja yang baru. 3. Akuntabilitas dan insentif. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Australia melalui Australian Public Service Commission mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberi layanan kepada publik. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australia ini, yaitu: pertama, WOG antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Kedua, WOG di antara level pemerintahan yang berbeda. Ketiga, WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan kualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. WOG dalam pelayanan publik di lingkungan administrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk 1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 2. Menciptakan kepastian hukum. 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. 4. Menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan. 5. Memberikan pelayanan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Yang pertama, asas kepastian hukum. 2. Asas kepentingan umum. 3. Asas akuntabilitas. 4. Asas profesionalitas. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas keterbukaan. 7. Asas efisiensi, dan 8. Asas efektivitas. WOG dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manajemen pelayanan publik meliputi: pertama, pelaksanaan pelayanan. Kedua, pengelolaan pelayanan masyarakat. Ketiga, pengelolaan informasi. 4. Pengawasan internal. 5. Penyuluhan kepada masyarakat. 6. Pelayanan konsultasi. 7. Pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk: pertama, konsultasi publik. 2. Musyawarah. 3. Kemitraan. 4. Penyampaian aspirasi. 5. Pengawasan. Dan 6. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih.